Semangat pagi, kembali lagi bersama ID Jatim News. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Ada 15 poin krusial rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang ditulis oleh Dr. Andes, Apoteker, Ghazali, H. Sitomorang, MSc. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI akan menggelar aksi damai menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan pada Omnibus Law Senin 28 November tahun 2022. Aksi damai tersebut diketahui dari surat pengurus besar IDI yang ditujukan kepada Ketua IDI Wilayah, Cabang, dan Ketua Perhimpunan dengan nomor surat 1991-PP-A6 Aksi Damai _11-2022 tanggal 25 November 2022 tentang himbauan aksi damai. Sehubungan dengan adanya agenda penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR RI, 5 organisasi profesi, IDI, PDGI, IPI, PPNI, dan IAI beserta organisasi kesehatan lainnya akan mengadakan aksi damai menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Bunyi surat IDI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PPID Dr. Ulul Albab, Spesialis Opjin, dikutip pada Sabtu 26 November 2022. Dalam surat tersebut dijelaskan, aksi damai IDI akan Dalam surat tersebut dijelaskan, aksi damai IDI akan diselenggarakan pada Senin 28 November 2022 bertempat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, mulai pukul 8 sampai 12 siang. Tidak hanya di gedung DPR RI Jakarta saja, tetapi PBID menghimbau IDI wilayah, cabang, dan perhimpunan untuk melakukan aksi damai di gedung DPRD masing-masing. Ajakan dari PBID itu juga diikuti dengan edaran yang sama dari 4 organisasi profesi kesehatan lainnya. Pengurus pusat IAI antara lain juga mengirimkan edaran kepada seluruh pengurus daerah dan pengurus cabang IAI untuk berkoordinasi dengan IDI setempat, agar aksi damai berjalan tertib dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keresahan 5 organisasi profesi kesehatan atas rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law cukup beralasan. Antara lain, dalam catatan saya, ada 15 poin krusial yang menyebabkan rancangan Undang-Undang Kesehatan itu ibarat gos yang bernama Omnibus. 1. Dokumen NA dan draft rancangan Undang-Undang Kesehatan dan DIM yang sudah berada di masyarakat tidak jelas bersumber dari mana dan tidak ada yang mengakui menerbitkannya atau tanpa identitas. Kedua, organisasi profesi kesehatan sudah diajak membahas NA dan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law oleh Kemenkes yang memblended 13 undang-undang bidang kesehatan existing dalam satu rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus yang sumbernya tidak jelas. Ketiga, pejabat Kemenkes terkesan juga kebingungan dengan munculnya NA dan draft rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut yang menurut beritanya berasal dari Balik DPR dan sudah masuk dalam shortlist Prolegnas 2023. Keempat, DPR atau Badan Legislasi sudah mengundang beberapa kelompok masyarakat dalam DPR untuk mendapatkan masukan terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut. Kelima, dalam raker dengan Menkes dan DPR dengan BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan, dan DJSN pada tanggal 22 November 2022 terbuka informasi bahwa draft rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law dimaksud belum disusun oleh Balik. Dan raker serta DPR dimaksud adalah forum untuk menghimpun substansi penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Keenam, Balik DPR mengakui inisiatif pengusulan rancangan Undang-Undang Kesehatan itu berasal dari DPR,
tanpa melalui Komisi 9 yang membidangi kesehatan, BKKBN, BPJS, dan DJSN. Ketujuh, tidak semua anggota DPR yang ikut rapat atau anggota balik memahami tentang adanya rencana penyusunan rancangan undang-undang kesehatan oleh balik. Hal itu ditandai dengan permintaan agar rancangan undang-undang kesehatan dibagikan pemerintah kepada DPR atau balik. 8. Simpang siur tentang NA dan RUU Kedelapan, simpang siur tentang NA dan rancangan undang-undang kesehatan itu menimbulkan spekulasi bahwa rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law itu keinginan pemerintah tetapi dengan menggunakan tangan DPR atau balik, tanpa melibatkan Komisi 9 DPR atau murni inisiatif DPR yang disetujui pemerintah, atau sebenarnya pemerintah tidak menyetujui tetapi tidak enak dengan balik DPR. Kesembilan, jika mencermati NA dan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law yang sampai juga ke tangan penulis, isinya memang porak-poranda. NA berisikan kumpulan narasi dari berbagai undang-undang kesehatan dan undang-undang SJSN atau BPJS yang ingin dikerangkeng dalam rancangan undang-undang kesehatan dalam satu bus yang sama atau omnibus. Ke-10. Perlu diketahui beberapa undang-undang kesehatan yang juga di-blended adalah produk tahun 2014 ke atas. Artinya masih baru dan masih dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ada undang-undang lingkup kesehatan itu seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang PP-nya belum sempat disusun. Ke-11, tidak jelas arah yang dituju dari rancangan undang-undang kesehatan itu dari aspek kepentingan keselamatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kalau menyimak apa yang disampaikan pimpinan Raker Kemenkes dengan balik DPR, pimpinan rapat yang juga pimpinan balik membuat arsitektur agar terbentuknya Komite Kebijakan Kesehatan. Persis seperti Komite Kebijakan Keuangan. Terkesan perlu lembaga baru lagi, birokrasi baru, dan menimbulkan persoalan baru. Ke-12, tidak konsistennya balik DPR yang bersemangat menyusun rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Tetapi dalam shortlist Prolegnas 2023 juga akan membahas rancangan undang-undang tentang kefarmasian dan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat. Ke-13, sebaiknya balik DPR fokus pada penyelesaian rancangan undang-undang tentang kefarmasian dan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan, mengingat kasus gagal ginjal akut pada anak akibat penggunaan bahan baku obat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lemahnya sistem pengawasan bahan baku zat tambahan obat. Ke-14, Kemenkes sebenarnya sudah bekerja on the track dengan arsitektur 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang tertuang dalam RPJM 2022-2024. Sebagaimana sudah dipaparkan oleh Wamenkes pada Raker dengan balik DPR. Ke-15, perlu adanya informasi kepada Presiden Jokowi tentang rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini. Apakah sudah ada pembicaraan antara pimpinan DPR dengan Presiden? Jika Presiden tidak mengetahui, Menkes tidak melaporkan, maka akan heboh di masyarakat. Sebagaimana muncul NA dan rancangan undang-undang pendidikan yang Presiden tidak dilaporkan oleh Mendikbud. Dengan ke-15 poin di atas, wajarlah jika 5 organisasi profesi kesehatan protes kepada DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia agar kepersoalan kebijakan kesehatan tidak sembarangan dirumuskan. Karena menyangkut nyawa manusia, kesehatan rakyat, dan kualitas mutu manusia Indonesia. Semoga DPR RI
khususnya yang berada di badan legislasi, dapat berpikir jernih, jauhkan dari rasa ketersinggungan demi masa depan kesehatan anak dan cucu kita. Cibubur, 28 November 2022. Ketua Dewan Pengawas Pengurus Pusat IAI 2022-2006, Ketua DJSN 2010-2015, Dr. Apoteker Gosali H. Situmorang MSc, yang telah menuliskan 15 poin krusial rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Sekian dan terima kasih dari ID Jatim News. Semangat pagi.